Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kisah kali ini akan melanjutkan cerita mengenai para penghuni desa mati, bagian kedua. Cerita kali ini akan membahas kelanjutan dari Pak Samsudin dan Pak Rahman. Jadi ceritanya Pak Rahman itu akan mengunjungi desa yang dahulu pernah dia tinggali. Dan di sana dia akan bertemu dengan seseorang. Siapa orang tersebut? Jawabannya dari cerita kali ini. Cerita ini masih bersumber dari akun Twitter @hacep_saep88. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Pak Samsudin tidak dapat tertidur karena merasakan hal aneh yang seperti sedang mengintainya. Ia pun merasa gelisah. Seringkali ia mengubah posisi berbaringnya karena apapun posisinya, ia merasa sangat tidak nyaman. Mendadak, ia mendengar seperti suara deru nafas yang berat datang dari langit-langit kamarnya. Suara deru nafas tersebut seolah terdengar keluar dari lubang pendingin udara. Pak Samsudin kemudian bangun dari tidurnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama suara deru nafas aneh tersebut. Saat itu jam menunjukkan pukul 01:56. Lampu kamarnya mendadak padam. Pak Samsudin pun celingukan karena keadaan di dalam kamar sangat gelap. Ia juga tidak melihat nyala lampu di luar kamar. Keadaan memang benar-benar gelap gulita. Di saat itu, Pak Samsudin merasakan seperti ada sepasang tangan yang merabanya, mulai dari ujung kaki hingga dadanya. "Siapa ini? Mau ngapain kamu?" ucap Pak Samsudin dengan panik, sambil meraih tangan itu dengan maksud untuk menyingkirkannya. Namun, tiba-tiba suatu penampakan wajah yang sangat mengerikan muncul begitu saja, pas di depan wajah Pak Samsudin. Pak Samsudin pun berteriak panjang saat penampakan tersebut membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak melahap wajahnya. Terlihatlah gigi-gigi penampakan tersebut yang sangat rusak dan dipenuhi darah. Dalam hitungan detik dipastikan Pak Samsudin akan dilumat habis oleh makhluk mengerikan tersebut. Namun, mendadak lampu menyala kembali. Selain itu, makhluk tersebut mendadak melolong sambil mendongak ke udara, kemudian menguar dan menghilang. Sementara Pak Samsudin lolos dari serangan makhluk yang kini telah menghilang itu, suara jeritan Pak Samsudin beberapa waktu yang lalu rupanya sukses membangunkan keluarganya yang tidur di balik sekat ruang rawatnya. Mereka pun dengan cepat menghampiri Pak Samsudin sambil bertanya, "Ayah, ada apa? Apa yang terjadi?" ujar putra Pak Samsudin yang lebih dahulu tiba di hadapan ayahnya. Pak Samsudin rupanya masih syok, sehingga ia belum berkata sepatah kata pun. Pandangannya tajam ke depan, sembari bibirnya komat kamit mengucap kalimat tasbih. "Ayah barusan diserang, tapi makhluk itu tiba-tiba menghilang," ucapnya. Rupanya Pak Samsudin mendapat serangan bertepatan dengan saat di mana Pak Rahman menceburkan istrinya ke dalam cekungan berisi lumpur yang sangat dalam. Tewasnya istri Pak Rahman ternyata berdampak pada musnahnya makhluk kirimannya saat hendak menghabisi target berikutnya. Dengan tewasnya istri Pak Rahman, maka berakhirlah malapetaka di desa Karyawetan. Meski demikian, Pak Rahman yang secara tidak sadar telah menyelamatkan warga desa harus menanggung akibatnya. Sang majikan, Bu Arsini, yaitu istri Pak Rahman, membuat Wawagor sangat murka karena pemujaannya berakhir di dalam kolam lumpur yang mematikan. Karena itulah
Makhluk buas tersebut mengincar Pak Rahman saat pria tersebut memasuki suatu desa yang telah lama ditinggalkan penduduknya. Desa mati tersebut dulu sempat menjadi tempat Pak Rahman menghabiskan masa mudanya. Di desa tersebut jugalah ia berkenalan dengan dokter yang sangat cantik saat mengantar ibunya berobat. Dokter tersebut tidak lain adalah Dita. Pak Rahman pun teringat akan sosok gadis cantik yang ia perkirakan umurnya hanya sedikit lebih tua darinya waktu itu. Sekarang mungkin gadis itu sudah menjadi seorang ibu, seperti halnya dengan dirinya yang kini telah memiliki 3 orang putri, meski hanya satu yang masih hidup. Namun perkiraan Pak Rahman mengenai Dita sama sekali tidak tepat, karena gadis tersebut mengalami nasib yang sangat tidak dapat terbayangkan. Pak Rahman sama sekali tidak mengetahui nasib Dita pasca peristiwa di masa lampau yang terjadi di desa itu. Kini Pak Rahman berada di desa yang sama, namun desa itu kini tinggal reruntuhan tanpa seorang pun terlihat di sana. Pak Rahman hanya dapat membatin saat menyaksikan desanya menjadi desa mati. Ia pun melangkah melewati jalan desa yang beraspal, namun sebagian besar telah rusak. Ia selanjutnya menatap ke arah bangunan puskesmas yang telah mengalami kerusakan parah di sana sini. Di puskesmas inilah dulu ia mengenal Dita. Saat itu ia sangat berharap dapat mempersunting gadis itu. Namun harapannya luntur saat mengetahui bahwa gadis impiannya telah memiliki kekasih. Terakhir kali ia bertemu Dita adalah pada saat mendiang ibunya berulah dengan memanggil balapati yang merupakan pasukan dedemit berkepala domba. Sejak itulah ia tidak pernah lagi bertemu dengan Dita. Apalagi saat itu ia diajak pindah ibunya ke kota yang jaraknya sangat jauh dari desa ini. Setelah pindah, ia dipaksa ibunya menikah dengan Harsini, perempuan yang belakangan harus ia habisi karena kejahatannya. Pak Rahman menghela nafas, kemudian duduk di tembok rendah di depan puskesmas. Ia mengatupkan kedua tangannya sambil menunduk. Sejenak ia mengangkat muka saat mendengar suara langkah kaki dari belakang sebuah rumah rusak yang berada di samping puskesmas. Pak Rahman berdiri, kemudian bersembunyi ke balik tembok puskesmas. Di sana ia melihat ke arah sumber suara langkah kaki tersebut. Tidak terlihat seseorang yang muncul dari balik rumah rusak itu. Pak Rahman pun merasa sangat penasaran. Meskipun begitu, ia tetap menunggu hingga ia dikagetkan oleh seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Pak Rahman pun terpekik kaget, kemudian melompat jauh. Saat itu terlihatlah orang yang baru saja menepuk pundaknya tersebut. Seorang lelaki berusia 40 tahun atau lebih muda 4 tahun darinya, tampak menatap ke arahnya dengan heran. "Loh, bukannya ini Kak Rahman?" ucap pria itu yang ternyata mengenal Pak Rahman. Pria berpakaian celana dan jaket jeans dengan rambut sedikit memutih itu seperti merasa senang bertemu dengan Pak Rahman. "Irman, apa aku tidak salah orang?" Pak Rahman menatap penasaran ke arah pria yang ternyata adalah Pak Irman, adik tirinya. Pak Irman lantas menghampiri Pak Rahman, kemudian memeluk kakaknya yang sudah lama tidak ia jumpai itu. "Kemana saja Kak Rahman selama ini? Kenapa bisa kita bertemu di desa yang sudah ditinggalkan ini?" ucap Pak Irman setelah melepas pelukannya. Pak Rahman hanya menggeleng perlahan. "Ceritanya panjang," ucapnya. Beberapa saat kemudian mereka berdua terlibat obrolan di depan puskesmas yang telah hancur itu. Mereka berdua tampaknya sedang bernostalgia mengenai desa tersebut. "Saya sudah lama berada di desa ini. Saya melakukannya karena saya merasa tidak terima. Desa yang telah dibangun susah payah, dimulai dari kakek buyut kita, ditinggalkan untuk terbengkalai seperti ini. Apa gunanya dong pengorbanan bapak kita bila ujung-ujungnya desa ini tidak diselamatkan?" tutur Pak Irman. Pak Rahman hanya mendengarkan tanpa tahu harus mengatakan apa mengenai beban pikiran adiknya tersebut.
Lalu, kenapa desa ini harus ditinggalkan? Apa desa ini pernah dilanda bencana kebakaran massal hingga hancur luluh lantak begini? Ucapnya. Dan itu dia cerita mengenai para penghuni desa mati bagian kedua. Kira-kira sebenarnya kejadian apa yang telah menimpa desa tempat tinggal Pak Rahman dahulu? Benar-benar membuat penasaran ya. Pokoknya kelanjutan ceritanya ada di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @acep_saep88 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.